Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, termasuk nikmat dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada pagi ini. Sebagaimana biasa pada pagi-pagi yang lain, sememangnya kita peruntukkan jam 10 hingga jam 11 lebih untuk menimba ilmu agama. Ini adalah nikmat. Mengapa menimba ilmu agama adalah suatu nikmat? Sila renung sabda Nabi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Memang pada asalnya, kelayakan untuk masuk syurga adalah iman dan amal saleh. Betul? Tapi iman dan amal tidak kemana jika keimanan dan amal tersebut tidak berlandaskan ilmu yang benar. Itu sebabnya kata Nabi, siapa bersungguh-sungguh ke majlis ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi dengan berbekalkan iman yang sahih, terhindar dari syirik, amalan-amalan yang saleh karena berpandukan panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang layak masuk syurga. Iman yang dapat menolong kita mestilah iman yang tidak bercampur syirik. Amal yang diterima oleh Allah mestilah amal yang bebas dari bid'ah. Ini yang kita sebut topik semalam, ketika membahas tentang wasiatku di bawah tajuk 2 kalimah syahadat. Sebabnya 2 kalimah syahadat dijadikan rukun Islam yang pertama. Bukan salat, bukan puasa. Semuanya di bawah 2 kalimah syahadat. Lebih-lebih lagi bila kita faham mengapa 2 kalimah syahadat diawali dengan asyhadu. Satu di antara 5 makna asyhadu
adalah a'lamu, aku benar-benar berilmu tentang Allah. Aku benar-benar punya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dapat menghadiri majlis ilmu sama ada secara live atau mendengar YouTube atau membaca ilmu-ilmu yang dapat menyempurnakan tujuan hidup kita, iaitu ibadat kita pada Allah, semuanya tergolong ke dalam majlis ilmu. Baik, pelajaran kita pada pagi ini kunci yang ke-14. Di bawah tajuk jauhkan diri Anda dari puak yang melalaikan. Jauhkan dirimu dari puak-puak atau golongan-golongan yang melalaikan. Yang pasti, bila kita join dengan majlis ilmu seperti ini, dia tidak melalaikan. Malah membuat kita semakin takut kepada Allah. Malah membuat kita happy. Macam mana tak happy? Ketika meniti siratal mustaqim, Allah lancarkan perjalanan menuju ke syurga. Macam mana tak happy? Sedangkan kata Nabi, kondisi orang yang melalui siratal mustaqim bermacam-macam. Ada yang kecepatannya bagaikan kilat, itu para nabi, para rasul. Ada yang kecepatan melintasi siratal mustaqim bagaikan tiupan angin kencang. Ada bagaikan orang yang mengendarai kuda. Ada orang yang seperti berlari. Ada seperti orang yang berlari-lari anak atau jogging. Dan tidak kurang pula yang melalui siratal mustaqim sambil menghisut, duduk, menghisut. Berjalan dalam keadaan duduk. Dan tidak juga sedikit yang tidak kesampaian ke syurga, tapi jatuh. Bila jatuh, neraka menunggu di bawah. Oleh sebab itu, memiliki iman dan amal saleh berasaskan ilmu Quran dan Sunnah, insya-Allah akan membuat perjalanan kita meniti siratal mustaqim menjadi lancar. Apalagi ada hadis khas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang Allah tidak jatuhkan ketika meniti siratal mustaqim. Hanya orang-orang yang bertakwa. Apakah panduan orang-orang yang bertakwa? Awal-awal Quran Allah dah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Sebabnya ingin mendapat derajat takwa, jangan bermimpilah. Jangan berangan-angan kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman. Dalam Quran pula disebut,
insan yang paling baik untuk dijadikan role model, contoh teladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat 41, ayat 21 dari surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Kita boleh dengar cakap siapapun, termasuk guru kita, termasuk kiai kita. Tapi bila ternyata ajaran guru bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, tolong lapang dada, tinggalkan ajaran guru. Ambil hadis Nabi. Apalagi guru-guru yang sangat benci ditanya apa dalilnya. Itu bukan guru, pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus tugas Nabi. Bagaimana cara Nabi dalam menyampaikan kebenaran ilahi kepada umatnya? Apa kata Allah? Ikut cara aku, kata Nabi. Dan sekarang, bila ditanya apa dalilnya, Tuan Guru suruh saya membaca itu, membaca ini. Jangan tanya, ikut sajalah. Bukan pewaris Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Agak panjang mukaddimahnya. Ustaz tidak cakap kalau perkara itu tidak mustahak sangat. Mustahak sangat. Sebab sungguh susah nak cari orang yang cepat faham. Walau lengkap ayat Quran hadis Nabi, kegemarannya menolak, ragu-ragu. Itu di antara ciri-ciri insan yang jahil. Allah jelas-jelas kata begini, Rasul kata begini, masih lagi ambil pilihan yang lain. Coba lihat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki dan orang beriman wanita, tidak berhak apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketetapan hukum, lalu mereka mencari hukum yang lain. Maknanya tak mau ikut Allah, tak mau ikut Rasul. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mengingkari ketetapan Allah dan mengingkari ketetapan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat yang nyata. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Lihat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Ustaz selalu ulang-ulang jika sesuatu itu dianggap sangat penting. Walaupun ada salah seorang daripada jemaah yang dengar ini mengatakan ada juga orang yang tak suka
diulang-ulang, Pak Ustaz. Okey. Tak mengapa, itu hanya komen seorang saja yang bernama Safar. Kalau setuju, sila dengar. Kalau tidak, carilah ustaz yang lain. Ustaz tidak akan ulang kalau perkara itu tidak mustahab. Kita berbalik. Kita berbalik kepada tajuk. Jauhkan dirimu daripada puak yang melalaikan. Islam melarang umatnya daripada sikap memulaukan diri dan enggan bergaul dengan orang ramai. Islam sangat larang. Kata orang Indonesia, tidak baik sikap mengisolirkan diri. Isolate. Tidak baik sikap memulaukan diri daripada orang ramai. Tak baik. Yang baik itu, kita bergaul dengan orang ramai. Dan kita sabar, tabah, menghadapi karenah orang ramai. Itu yang baik. Bukan ustaz yang cakap. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cakap dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa lam yasbir ala adahum. Orang beriman yang mau bergaul, bercampur dengan orang ramai, dan dia sabar pula menghadapi karenah mereka. Khairun, better, itu adalah lebih baik dari mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang ramai karena tidak sabar menghadapi karenah tingkah laku mereka. Jelas dari ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hargai orang beriman yang sabar dalam mengajak keluarga, dalam mengajak ahli grup ke arah kebenaran. Kita share YouTube yang berfaedah dan berguna. Kita justru ditamplak. Kita justru dipulaukan. Sabar. Anda bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran ilahi lengkap dengan dalil-dalilnya Quran dan Sunnah, dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sabar. Jangan give up. Jangan serik. Itu manusia yang terbaik. Sementara orang yang coba ingin menyampaikan kebenaran, ditegur saja, dipulaukan saja, langsung merajuk. Bukan manusia yang baik. Bukan. Hadis tadi, kepahaman dari hadis tadi, bagi Uday sudah sebati, mendarah mendaging. Awak cakaplah apa yang awak tidak cakap. Nanti kita jumpa di mahkamah ilahi. Allah dan Rasul akan memihak kepada siapa? Itu saja cara untuk menenangkan jiwa. Akhirat. Ingat akhirat, ingat akhirat. Ingat akhirat, menurut Nabi, adalah di antara ciri-ciri orang yang bijak. Bukan orang yang hanya ingat dunia saja. Itu sebabnya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah,
Siapakah orang beriman yang bijak, yang panjang akal? Kata Nabi ada dua. Nah, ini lagi Ustaz selalu ulang-ulang. Yang tak mau diulang, tolong tutup telinga. Apa dia yang dua itu? Aktsaruhum zikran lil maut. Pertama sekali ciri-cirinya manusia yang bijak itu orang yang banyak ingat pada mati. Dan yang kedua, aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Yang kedua, orang yang paling banyak membuat persiapan untuk dibawa setelah mati. Namun demikian, sesuai dengan topik, namun demikian Islam juga menyuruh umatnya agar memulaukan dirinya dari golongan yang melalaikan. Nah, kalau tadi kita disuruh untuk bergaul dengan orang ramai dan sabar terhadap karinah mereka. Tapi pada masa yang sama, Islam juga menyuruh agar kita pulaukan dari golongan yang melalaikan, yang fikirnya dunia saja, yang ikut hawa nafsu sahaja. Inilah yang dimaksudkan dengan uzlah syar'iyah. Inilah yang dipanggil dengan uzlah syar'iyah. Uzlah itu maknanya memulaukan diri. Syar'iyah menurut syarak, menurut agama. Pulaukan diri anda. Dari siapa, Pak Ustaz? Dari orang yang suka melalaikan. Kita dah bawa ke masjid, dia ingin bawa ke night club. Kita nak bawa dia ke surau, dia ingin bawa kita ke karaoke. Kita nak bawa ke pengajian, dia ingin bawa kita ke pawagam. Kita ingin ajak kepada guru-guru yang mengajarkan Quran dan Sunnah, dia pula ajak ke arah sebaliknya. Hadirin dan hadirat, ini namanya uzlah syar'iyah. Uzlah syar'iyah ini termasuk qiyamul lail. Sebab kita memulaukan diri pada sepertiga akhir malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga uzlah yang tidak syar'iyah. Pergi bertapa, masuk gua, masuk hutan, selama 40 hari, tak makan, tak minum, kecuali daun-daunan. Sebagaimana pertapaan orang-orang yang ingin kebal. Sebagaimana amalan orang-orang dulu. Itu uzlah juga. Tapi uzlah ghairu syar'iyah. Itu pertapaan-pertapaan. Amalan setengah orang-orang yang berpahaman kebatinan. Tarikat-tarikat tertentu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu diangkat jadi rasul, beliau tidak lagi pergi ke Gua Hira untuk meneruskan pertapaan, untuk meneruskan menyendiri, tak mau bergaul dengan orang ramai. Kita semua ingat Nabi memulaukan diri masuk ke Gua Hira karena tak mau terlibat dengan penyembahan berhala. Itu namanya uzlah.
Tapi setelah menjadi rasul, baginda tidak lagi pergi ke Gua Hira untuk bermunajat kepada Allah, berkhalwat, mendekatkan diri pada Allah. Tetapi beliau ganti dengan qiyamul lail, menyendiri juga. Jiran tetangga tak tahu, malam-malam orang serumah pun tak tahu. Yang kita bangkit jam 4, 4:30, jam 5. Membaca Quran, berdoa, tahajud, witir. Itu namanya uzlah syara'iyah. Bukan dengan pergi bertapa. Itu boleh dikatakan sebagai uzlah bid'iyah. Menyendiri tapi bid'ah. Islam tak suruh macam itu. Kita diperintahkan oleh Islam agar menjauhkan diri daripada segala bentuk kejahatan dan pelaku-pelakunya. Golongan yang menyia-nyiakan waktu, golongan yang suka lepak kedai kopi tanpa faedah, serta puak-puak yang tak senonoh. Agama suruh pulaukan. Jika kamu bersikap demikian, kamu akan menjadi orang yang terhormat jiwanya, terhormat hatinya, akan tenteram, dan fikiranmu akan tenang. Kalau kita jauhi orang-orang jenis itu. Jauhi kaki judi, jauhi kaki zina, jauhi kaki botol. Semua kita faham istilah itu. Mereka akan membawa kita terjerumus ke dalam kesesatan. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkawan dengan orang yang baik-baik tak ubahnya seperti berkawan dengan tukang jual minyak atar. Tak dapat pun minyak atar, paling kurang kita dapat tercium baunya yang harum. Berkawan dengan orang-orang yang jahat tak ubahnya seperti kamu berkawan dengan haddad. Haddad ini maknanya tukang besi, tukang welding. Andai kata tak kena pun percikan api kepadamu, paling kurang kamu akan terhidu bau yang busuk. Masya Allah, sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang membawa makna ini. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis yang lain, jika anda ingin tahu akhlak budi pekerti seseorang, kamu tak kenal. Jika kamu ingin tahu siapa dia, kamu tengok saja siapa kawannya. Kalau kawannya orang yang baik-baik, orang yang bertakwa, orang yang taat, insya-Allah dia juga orang yang baik. Tapi bila ditanya, siapa kawan dia itu? Saya baru kenal. Lalu disebutlah, oh kawannya itu mat rempit. Dia punya kawan banyak yang kaki botol, kaki perempuan, kaki judi. Sepintas selalu kita sudah tergambar. Begitulah. Gambaran akhlak orang tersebut. Hadirin dan hadirat, sesungguhnya
memulaukan diri dari segala unsur yang dapat melalaikan daripada ketaatan adalah penawar yang sangat berkesan. Menjauhkan diri dari segala perkara yang melalaikan itu adalah ketaatan yang sangat berkesan. Penawar yang sangat berkesan, obat yang sangat berkesan. Menghindarkan diri dari segala jenis kejahatan dan perkara sia-sia sangat berguna untuk menyihatkan fikiran dan menambah rasa takut kepada Allah serta mengingatkan kita kepada kematian. Di antara contoh perhimpunan dan pergaulan yang terpuji. Apa dia Pak contoh Pak Ustaz? Perhimpunan yang terpuji yang kita patut mendekatkan diri, join dalam golongan itu, yaitu perhimpunan salat berjamaah, perhimpunan majlis ilmu, bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan takwa. Itu sebabnya Ustaz selalu offer. Bila jemaah buat pertama kali kontak Ustaz dan Ustaz periksa, beliau tidak join dalam grup, Ustaz tawar. Mau tak Ustaz add, masukkan anda puan atau tuan ke dalam grup Uday. Oh iya Pak Ustaz, terima kasih. Tolong masukkan nama saya dalam grup. Maksud Ustaz, bila masuk dalam grup, banyak ilmu yang kita boleh dapat. Melalui pertanyaan jemaah, lalu Ustaz jawab. Kita tak sempat ikut secara live dalam grup oleh tim, dimasukkan YouTube. Kita boleh dengar balik. Malah kita yang sudah dengar pun secara live, kita ulang balik pada malamnya untuk memantapkan lagi pemahaman. Itu kegunaannya. Sebab kita telah tergabung ke dalam kelompok yang baik-baik insya-Allah. Setuju tak kalau Ustaz katakan, terdapat juga grup-grup WhatsApp yang tak senonoh, mengeluarkan kata-kata lucah, memasukkan gambar-gambar lucah. Yang dia kirim itu hal-hal keduniaan belaka. Tak sedikit pun bermanfaat khasnya untuk agama. Berapa banyak dari grup-grup di luar sana yang bila kita bawa send, forward, YouTube daripada ustaz-ustaz sunnah kita, lalu kita diperlekeh. Itu di antara contoh. Tapi bila yang kita forward itu yang bentuknya hiburan, amalan-amalan, fadilatnya ini, fadilatnya itu, padahal tidak ada asasnya, bukan main happy. Di situ saja kita dapat tahu dah. Adapun terhadap majlis-majlis yang diisi dengan acara hiburan semata-mata dan perkara yang sia-sia serta melalaikan, hendaklah kamu jauhi dan jangan sekali-kali kamu campuri dan libatkan dirimu. Tak ada masa. Ingat hadirin dan hadirat, kematian boleh datang anytime. Walaupun anda masih muda, lebih-lebih lagi golongan yang sudah lansia,
Umur 70, 75, 69, 65 masih lagi suka dengan hal-hal hiburan yang tak menentu. Lagilah tak patut. Perhimpunan liar dapat merosakkan dan menggoncangkan jiwa. Malahan perhimpunan serupa itu menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi ketenteraman dunia dan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar sabar, mengikuti orang-orang yang taat kepadanya. Nak ajak kita ke jalan Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran dan hadis Nabi. Kita hendaklah sabar dengan orang-orang yang ingin mengajak kita ke jalan Allah dan melarang keras supaya jangan mendekati dan mengikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan oleh Allah dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya serta melampaui batasan-batasan Allah. Bukan ustaz yang cakap. Ustaz cakap, boleh percaya, boleh tidak. Allah yang cakap. Dalam surat Al-Kahfi. Tak lama lagi insya-Allah selesai percetakan. Sebab sekarang ini sedang bolak-balik. Ada koreksi, walau satu huruf, kita pulang lagi, koreksi lagi. Yes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, niscaya Allah akan lindungi dia. Allah beri dia nur atau cahaya, hidayah. Dari tempat dia berada hingga ke Mekah, Kaabah. Hadis. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, dia akan terselamat dari godaan Dajjal akhir zaman yang senantiasa ingin menyesatkan kita. Kita akan selamat. Nah, satu di antara ayat Al-Kahfi. Dari 110 ayat, satu saja Allah sebut di sini. Membawa makna ke arah itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Coba dengar baik-baik apa kata Allah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keredaannya. Sabar. Guru-guru yang mengajar kita pagi petang. Tujuannya satu, untuk mendapat redha Allah. Bila gurumu itu sampai meletih, kalau gurumu sampai mengulang-ulang lagi perkara yang penting, sabar. Sabar dengan leterannya. Sebab leterannya bukan sembarang leteran. Tapi leteran ingin mengajak ke syurga. Ingin mengajak kepada redha Allah. Sabar dengan leterannya. Ustaz pernah sebutkan,
Tolong hadirin dan hadirat sabar kalau Ustaz membuat leteran, menegur ke arah yang positif. Lalu apa kata Allah? Dan janganlah kedua-dua matamu berpaling dari mereka. Maknanya jangan tinggalkan grup itu. Grup yang mengajak Anda ke arah keredaan Allah. Jangan kamu berpaling. Istilah berpaling ni, jangan tinggalkan grup itu. Jika kamu berpaling itu semata-mata mengharap perhiasan kehidupan dunia ini, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan mengingati kami. Allah Subhanahu wa taala larang. Jangan justru kamu tertumpu ke jalan orang-orang yang kami telah lalaikan hati mereka. Yang selalu ikut hawa nafsu, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Maknanya Allah sangat larang. Allah SWT juga menggambarkan dalam firman-Nya bahwa orang yang hatinya lalai tidak perlu dijadikan teman. Tidak perlu dijadikan kawan. Sebab kewujudan mereka di dalam pasukanmu tidak akan membawa apa-apa manfaat. Malahan justru sebaliknya, hanya akan menjadi beban sahaja dan boleh mendatangkan bahaya. Kita ingin ajak kawan ke arah kebaikan, mendapat keredaan Allah. Bagus niat kita. Tapi kita kadang-kadang dapati kawan-kawan tersebut justru ingin bawa kita kepada kemurkaan Allah. Niat kita baik. Jika Anda sudah merasa ada tanda-tanda ke arah itu, tolong jauhkan. Kita ajak ikut majlis ilmu. Dia selalu saja bukan saja membantah, tak mau ikut, kita pula diajak kepada grup yang lain. Terutama tarikat-tarikat. Orang yang belajar hakikat ma'rifat. Ustaz baru-baru ini dihubungi oleh seseorang. Pak Ustaz, ada orang itu ingin berkawan dengan saya. Tapi dia punya ajaran hakikat ma'rifat tentang diri. Ustaz jawab, sebaiknya jauhkan diri. Lalu karena niat orang tersebut baik, saya bermaksud tidak memperbaiki dia, Pak Ustaz. Ustaz kata, bagus. Niatmu bagus. Itu namanya dakwah. Cuma Ustaz gunakan satu istilah. Sebagaimana pepatah orang-orang tua-tua. Diharapkan dengan memancing kita dapat ikan. Jangan sampai terjadi ikan akan bawa pancing. Boleh faham? Sebab orang yang belajar tarikat-tarikat ini, mereka dah terikat dengan doktrin yang telah disampaikan oleh tuan-tuan guru mereka. Tarikat tidak pernah wujud di zaman Nabi dan para sahabat. Yang ada hanya akidah dan syariah. Kita dah jelaskan semalam 2 kalimah syahadat.
tarikat, hakikat, tak ada. Kalau Ustaz gunakan istilah hakikat 2 kalimah syahadat, yes. Hakikat di sana maknanya 2 kalimah syahadat yang sebenar-benarnya. Hakikat dari kata al-haq. Bukan yang direka-reka oleh akal. Apa makna asyhadu? Ustaz jelaskan. Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa rukun Muhammadur Rasulullah? Yes, itu namanya kita belajar hakikat sesuatu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin." Jika mereka berangkat berjuang bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain kerosakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka atau ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedangkan di antara kamu ada orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Ustaz terjemahkan secara bebas tafsirannya. Ayat ini menggambarkan ada dari kalangan sahabat Nabi bila diajak berjuang melawan orang kafir fisabilillah, mereka buat alasan macam-macam tak mau ikut. Tapi bila kamu desak juga, dia akan ikut. Tapi hatinya tetap tidak suka. Orang macam itu, kata Allah, tak payah dibawa. Sebab bila dia bawa akan menyusahkan kamu. Sebab dia akan membawa kekacauan dalam grup kamu. Bila bercakap grup ini, termasuklah grup Uday. Itu sebabnya bila seseorang menyalahi tujuan grup, tim akan tegur. Grup ini bukan untuk hal-hal seperti itu. Untuk tanya jawab agama saja. Kalaupun di luar pertanyaan, ustaz saja yang ada hak memasukkan karena ia ada unsur kebaikan. Ada yang tak mau ditegur. Kita tengok sekali, dua kali, Uday sendiri yang akan keluarkan dia dari grup. Ini maksudnya. Tak faham-faham. Lain halnya bila ditegur, maaf, saya tak sengaja, maaf, cucu saya tadi main handphone. Itu bab lain. Kita ingin bawa kepada kebaikan, dia pula ingin bawa perkara-perkara yang melalaikan. Kadang-kadang yang disampaikan itu kebaikan juga. Tapi grup ini spesial untuk soal jawab. Kalau ingin masukkanlah dalam grup lain. Milik anda. Letak sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Itu maksud ayat tadi. Kita ingin mengajak seseorang pada kebaikan. Kita ajak, dia tak mau ikut. Kita ajak juga, akhirnya dia masuk dalam grup. Dalam grup pula dia jadi pengacau. Lebih baik kita keluarkan saja orang macam itu. Yes, itu maksud ayat. Atas dasar itu semua, gunakanlah masamu sebaik-baiknya.
Janganlah ia disia-siakan. Isikanlah sisa-sisa hidupmu dengan perkara-perkara yang berguna untuk dirimu, ahli keluargamu, agamamu, masyarakatmu, bangsamu dan negaramu. Peliharalah lidahmu dari mengumpat, telingamu daripada mendengar perkataan yang tak senonoh. Selamatkan hatimu dari rasa gelisah dengan banyak mengingati Allah. Berbaik sangka terhadap Allah. Isi. Menjauhkan diri dari golongan yang lalai dan mengikuti hawa nafsu tidak bermakna kamu tidak perlu berdakwah kepada mereka. Boleh. Tidak mengikuti orang yang lalai tidak pula bermakna jangan berdakwah kepada mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib dilaksanakan dalam semua keadaan. Bimbinglah mereka ke jalan yang benar sesuai dengan kemampuanmu. Adapun reaksi mereka terhadap dakwahmu, maka kamu disuruh agar banyak-banyak bersabar. Semua kita tahu surat Wal Asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Kecuali mereka yang ada iman, amal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka berpesan-pesan dengan kesabaran. Ustaz kira tak perlu Ustaz ulang lagi. Ustaz dah tulis di dalam tafsir Juz Amma, tafsir surat Wal Asri. Ustaz juga pernah sebut, Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, pernah berkata, andai kata Allah tidak turunkan Quran 30 juz, kecuali Allah turunkan 3 ayat ini saja dalam surat Wal Asri. Wal Asri, 1. Innal insana lafi khusr, 2. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ketiga. Andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran 30 juz, tapi 3 ayat ini saja dalam surat Wal Asri, niscaya sudah memadai, kata Imam Asy-Syafi'i. Apa makna komen ini? Sebab beliau tahu kandungan surat Wal Asri mengandung makna yang luar biasa. Kita tak akan rugi. InsyaAllah kita tak akan jatuh ketika meniti siratal mustaqim. InsyaAllah kita akan terlepas dari neraka. Sebab insan yang tidak rugi, maknanya insan yang berjaya. Berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Semua manusia tanpa mengira jantina, laki-laki ke perempuan, itu sebabnya Allah gunakan al-insan, alif lam di sini dengan makna lil jinsiyah, membawa makna jenis manusia. Tak kira apa jantinanya, laki-laki ke dia perempuan. Tak kira dia guru ke atau murid. Tak kira dia presiden ke, PM ke, TPM ke, dia buruh kasar, penoreh getah, nelayan miskin, pemotong rumput, buruh bangunan. Selagi namanya manusia, semuanya rugi. Kecuali mereka yang ada 4 sifat ini. Mantap imannya. Amal salehnya banyak. Bukan setakat itu. Disampaikannya kebenaran yang dia ketahui dan amalkan itu kepada orang lain. Setelah disampaikan kebenaran, orang suka banyak, orang benci juga banyak, sabar. Bukan sabar terhadap orang yang benci saja,
dengan tidak give up, tidak serik, tapi juga perlu sabar terhadap orang yang suka pada awak. Kadang-kadang awak dipuji, kadang-kadang awak disanjung. Jangan sampai ria, jangan sampai takabur. Pendakwah perlu jaga perkara ini. Katakan saja alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ingat ya, tugas kita menyampaikan. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya followers. Allah berfirman, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab beliau sangat kecewa dan sedih. Saudara mara sendiri ada yang menolak ajaran atau kebenaran yang baginda bawa. Turun ayat ini. Al-Kahfi lagi. Sungguh Al-Kahfi. Itu sebabnya Ustaz berminat sangat untuk menulis tafsir surat Al-Kahfi. Hampir 500 muka surat. 480 rasanya. Bukan saja ayatnya, terjemah harfiah, tafsirannya, malah diikuti dengan kesimpulan setiap bahagian sebagai keringkasan. InsyaAllah itu nanti menjadi salah satu subjek yang akan kita pelajari mingguan. Apa kata Allah menghibur Nabi Muhammad yang sedih karena banyak dari kalangan umatnya yang tak mau ikut cakap beliau. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Katakan oleh Muhammad kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu, bukan aku reka-reka sendiri. Siapa di antara kamu yang ingin beriman, mau menerima, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, ingkar, tak mau ikut cakapku, silakan kafir. Lalu apa kata Allah? Kami akan sediakan bagi orang-orang yang zalim itu, yakni orang yang ingkar, tak mau ikut cakap Nabi Muhammad. Kami akan sediakan bagi mereka neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum karena panasnya dalam neraka, niscaya mereka akan diberi dengan air seperti besi yang mendidih. Itu minuman untuk ahli neraka. Disebabkan apa? Tidak mau dengar cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mau dengar kebenaran yang baginda sampaikan. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat yang paling jelek. Semoga penghujung, karena dah lengkap 1 jam kita bercakap. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat taufik Allah untuk memenuhi semua syarat tersebut agar bebas dari kerugian. Syarat yang 4 tadi, mantapkan iman, pertingkatkan amal soleh, berdakwah semampu yang boleh, dan sabar. Tapi kami tak pandai nak berdakwah, Pak Ustaz. Minta maaf kalau Ustaz katakan itu adalah salah. Allah yarham Dr. Muhammad Nasir, di antara pemimpin di Indonesia yang Ustaz sangat sanjung.
dalam kitab beliau Fiqhud Da'wah, beliau adalah ketua DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Orang yang seiring dengan Pak Hamka, Dr. Muhammad Nasir, dalam kitab Fiqhud Da'wah, Fikih Dakwah, beliau menulis, tugas dakwah ini hatta ke atas orang yang bisu. Faham lah gitu. Dakwah maknanya mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah. Orang bisu memang tak boleh bercakap. Tapi kepada orang bisu bila diberi amanah, dia jaga dengan baik. Orang bisu bila disuruh datang, datang on time. Dia tidak suka buat jahat, tak suka ganggu orang. Salatnya rajin. Bisu. Tapi tindak tanduk dan tingkah lakunya itu membuat orang lain tertarik, sehingga mengikuti akhlaknya yang mulia itu. Ini memberi makna berdakwah tak semestinya dengan pandai bercakap. Nah, itu sebabnya dakwah terbagi dua. Ad-dakwah bil lisan, ini seperti yang sekarang Ustaz cakap. Ad-dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Ustaz telah buat dua-dua. Ustaz coba bercakap dengan dalil-dalilnya Quran dan Sunnah. Kalau Ustaz janji jam 10 kita akan mula, biasanya on time, tidak terdahulu, dan tidak terkemudian terlalu lama, paling-paling selisih 2 minit, 3 minit, 5 minit, itu biasalah. Disebabkan teknikal. Cuma kata beliau, Dr. Muhammad Nasir, dakwah bil hal adalah lebih berkesan daripada dakwah bil lisan. Cakap saja, tapi tak buat. Tapi apa yang dia tahu, dia buat kebenaran itu. Sehingga orang lain melihat dan akhirnya dijadikan contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan kedua-dua cara. Lisan juga, perbuatan juga. Jadi sangat salah bila dikatakan saya tak pandai berdakwah Pak Ustaz sebab saya tak pandai bercakap. Kita bukan main mahir lagi dengan IT. Forward sini, forward sana. Forward sajalah YouTube yang kita yakin benarnya. Dah dakwah dah tu. Dah berdakwah dah tu. Forward yang lain boleh, tapi forward kepada ceramah-ceramah YouTube yang bermanfaat. Takut. Tolong, hentikan sikap itu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapat taufik untuk memenuhi semua syarat-syarat di atas agar bebas dari kerugian. Dan selanjutnya, senantiasa bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi, serta dijauhinya daripada tergolong kaum yang ingkar dan kufur. Wal'iyadzubillah. Kita mohon perlindungan daripada Allah. Hadirin dan hadirat, sisa waktu, Ustaz ingin jawab secara ringkas pertanyaan. Ustaz akan jawab 3 saja.
Ini lanjutan dari jawaban Ustaz semalam. Macam mana Pak Ustaz bila saya baca dalam salat? Langsung saja isti'azah, langsung saja Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillah tidak, bismillah pun tidak. Ustaz dah jawab semalam. Pertanyaan hari ini, ekoran daripada jawaban semalam. Yang saya maksudkan Pak Ustaz, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu pada setiap rakaat ke? Ketika mengawali baca Al-Fatihah. Nah, kalau itu yang ditanya, jawabannya begini. Ada dua pandangan ulama fiqh. Ada ulama fiqh yang berpandangan, Ustaz baca dulu ya, sebelum menjawab, ayat 98 dari surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu memulai membaca Quran, dahulukan terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, itu terjemahan ayat 98 An-Nahl. Nabi pula bersabda sallallahu alaihi wasallam, la salata liman yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna. Malah ada yang berpendapat tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Sebabnya menurut pendapat yang lebih kuat, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Nah sekarang, pertama-tama ayat Quran yang kita baca dalam salat adalah Al-Fatihah. Bukan Allahu Akbar. Bukan doa iftitah wajjahtu wajhiyah. Bukan ayat Quran. Ayat Quran bermula dari Al-Fatihah. Sebabnya begitu selesai membaca doa iftitah, kita awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, itu urutannya. Yang jadi pertanyaan, perlukah kita baca a'udzubillah tu setiap rakaat, Pak Ustaz? Kalau zuhur keempat-empatnya kita awali a'udzubillah sebelum Al-Fatihah. Nah, jawabannya begini. Kata ulama fiqh, dalam hal ini ada dua pandangan. Ada yang memandang satu salat itu tak kira berapa rakaatnya, macam satu bacaan. Walaupun maghrib 3 rakaat, walaupun isyak 4 rakaat, walaupun subuh 2 rakaat, karena mereka memandang setiap salat itu bagaikan satu bacaan, maka mereka menyuruh supaya baca pada rakaat pertama sahaja. Setelah doa iftitah, fil alamin innaka hamidum majid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau baca ayat nanti, Qul huwallahu ahad setelah waladdallin amin, tak perlu baca a'udzubillah lagi. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, naik lagi, baca Fatihah lagi. Tak payah baca a'udzubillah lagi. Karena bacaan dalam salat, khasnya bacaan Al-Quran, dianggap satu bacaan. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga rakaat ketiga dan keempat. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua,
Pandangan yang kedua berpendapat bacaan setiap rakaat adalah bacaan yang berasingan. Bacaan setiap rakaat dalam salat adalah bacaan yang berasingan. Itu sebabnya pada rakaat kedua kita juga awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga rakaat ketiga, begitu juga rakaat keempat. Ini pandangan yang kedua. Kalau ditanya pandangan Ustaz, Ustaz lebih cenderung pada pandangan yang pertama. Cukup baca sekali saja. A'udzubillah pada rakaat yang pertama. Rakaat kedua sudah tak perlu lagi. Tapi bagi yang ingin mengambil pandangan kedua juga boleh, silakan. Tapi Ustaz pribadi lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, apa bezanya sebutan Allah Subhanahu wa taala dengan satu lagi Allah Azza wa Jalla? Hadirin dan hadirat, kita dah bercakap tentang nama Allah, lafzul jalalah, Allah. Lafaz yang paling agung. Lafaz yang paling mulia. Semua nama-nama Allah yang lain kembali kepada Allah. Lalu terhadap nama Allah itu kita sangat hormat. Di antaranya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia merujuk pada sifat Allah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Rahim merujuk kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah, segala puji-pujian milik Allah. Kita tidak mengagungkan Allah dengan cara begitu. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Ustaz, biasanya kita baca Allah Subhanahu wa taala, SWT biasanya. Dia membawa makna Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci Dia dari segala kecacatan, wa taala Maha tinggi Dia. Itu makna Subhanahu wa taala. Subhanahu Maha Suci Dia daripada kekurangan, wa taala dan Maha tinggi Dia. Okey. Tapi istilah itu tidak menafikan juga boleh. Kita gunakan istilah lain. Barangkali kita saja yang tidak biasa dengar. Tapi bila kita pergi ke negara Arab, baca kitab-kitab Arab, juga selalu diikuti dengan Azza wa Jalla. Azza dari kata Aziz. Izzah. Maha perkasa. Maha mulia. Wa Jalla. Jalla itu dari Jalil. Allah yang Maha Agung. Ada juga yang mengatakan Jalla Jalalu. Sangat agung. Jadi tak ada masalah. Tak gunakan Allah Subhanahu wa taala boleh. Tak gunakan Azza wa Jalla juga boleh. Di sini perlunya kita kepada pertambahan ilmu. Sebab kadang-kadang bila istilah itu tidak biasa disebut selama hidup kita, tak biasa dengar, kita mula bertanya. Kalau mula bertanya masih bagus lagi sehingga dapat pencerahan. Tapi ada yang bersikap, oh tak betul itu, Allah mestilah disambung dengan Subhanahu wa taala.
Apa itu Azza wa Jalla? Coba lihat. Ini sikap orang yang gopoh. Hadirin dan hadirat, para lansia, Ustaz selalu ulang-ulang. Banyak macam mana pun ilmu yang telah kita miliki, sebab kita dah umur 80 tahun, 70 tahun, kita anggap kita dah banyak ilmu, tapi ketahuilah, tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan. Ilmu tentang Islam yang belum kita ketahui lebih banyak daripada yang kita sudah tahu. Coba lihat belajar tafsir Quran, baru juz 2, belum habis lagi. Coba lihat belajar Al-Asma'ul Husna, tak habis lagi. Banyak macam mana pun ilmu yang telah kita miliki, karena kita sudah lanjut usia, tidak bermakna ilmu kita banyak. Masih banyak lagi. Ingat kata-kata Sayyidina Ali, memasukkan ilmu ke dalam minda tak sama dengan memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Masukkan sampah dalam tong sampah ada limitnya. Penuh. Tak boleh masuk lagi. Tapi masuk ilmu ke dalam minda, semakin kita masukkan ilmu, tambah ilmu, makin terasa kosong. Makin terasa kekurangan. Itu jawaban Ustaz tentang Azza wa Jalla, bezanya dengan Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan satu lagi, Ustaz, saya telah wakafkan tanah kepada jabatan agama. Tanah 3/4 ekar besar. Di atasnya ada rumah. Cuba saya lihat, Pak Ustaz, wakaf yang telah saya serahkan itu, rumahnya telah usang, malah tanahnya penuh dengan semak-semak, dah jadi hutan. Apakah itu bermakna wakaf saya menjadi sia-sia, Pak Ustaz? Ustaz jawab singkat saja. Wakaf adalah salah satu amal yang terpuji. Kita sebagai pewakaf layak mendapat ganjaran yang berganda-ganda dari sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma kadar ganjaran itu, pulangan yang kita bakal dapat, sangat tergantung sampai di mana tanah tersebut diaktifkan, memberi manfaat kepada masyarakat dan orang ramai. Kalau rumahnya sudah usang, tidak ada lagi yang duduk, tanahnya penuh dengan lalang atau dah menjadi hutan, apa manfaat orang ramai terhadap tanah tersebut? Mungkin boleh dikatakan tak ada. Ustaz tidak kata sia-sia, tak. Ustaz, terima duit wakaf atas nama seseorang ke atau atas nama ibu bapa ke? Ustaz bina masjid. Ustaz bina markas tahfiz. Ustaz bina sekolah-sekolah Islam terpadu atau bersepadu. Aktif. Pilih guru-guru yang berkelayakan. Alhamdulillah, 2 kali setiap 5 tahun, nomor 1. SIT, Sekolah Islam Terpadu El Yasin. Dan terkini pula Mafaza, Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra, yang insya-Allah akan dimanfaatkan dalam bulan Februari untuk musabaqah tilawatil Quran untuk Kota Batam ini. Minta jasa baik kita untuk gunakan
Karena masjidnya luas, halamannya luas untuk para jemaah berhimpun. Sekedar nak beritahu, bila diaktifkan, akan banyaklah dapat ganjaran orang-orang yang mewakafkan. Tapi kalau seperti tadi, Ustaz tidak katakan sekali lagi, Ustaz tidak katakan wakafnya sia-sia. Tapi di mana manfaat yang dapat diambil oleh orang ramai? Oleh sebab itu Ustaz nasihatkan kalau boleh pewakaf tadi bincang kepada jabatan agama berkenaan, tak disebut negeri mana, tolong diaktifkan. Kalau mereka kata tidak ada bajet, awak sendiri sebagai pewakaf cari dana bajet. Buat rumah semampu yang boleh. Panggil satu guru mengaji. Buat tempat itu sebagai tempat mengajar mengaji atau majlis ilmu. Maka pewakaf akan dapat ganjaran berganda-ganda. Karena tanah yang diwakafkan itu telah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu penjelasan Ustaz. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dorongan atau taufik-Mu untuk senantiasa mendekati orang-orang yang dekat kepadamu dan mengajak kami agar dekat kepadamu. Supaya kami selamat dunia dan selamat di akhirat. Juga selamat di alam barzakh. Kami juga mohon, ya Allah, jauhi kami daripada berkawan dengan kawan-kawan yang suka melalaikan kami dari mengingati-Mu. Sebab berkawan dengan manusia-manusia jenis itu bukan membawa kami kepada keredaan-Mu, salah-salah kami turut mendapat murka-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.